Halo semuanya, selamat berjumpa ya di mata kuliah Business Analysis Method atau metode analisa bisnis. Ya, di pertemuan perdana ini kita akan membahas tentang introduction dan juga overview eh, beberapa materi yang nantinya akan kita bahas di dalam sepanjang semester ini. Baik, eh, di awal kita akan membicarakan tentang apa itu metode analisa bisnis. Bagaimana suatu metode analisa bisnis itu bisa mendukung atau membantu di dalam uh, analisis development, business analysis development. Nah, ini yang akan kita coba lihat. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba membahas terkait yang pertama, apa sih business analysis method atau metode analisa bisnis? Ya, uh, dari analisa 5W1H begitu ya. What, why, when, where, and how gitu ya. Kemudian juga yang kedua kita akan melihat ya business analyst dan business analysis development. Ya, apa pengertiannya? Bagaimana peran dan tanggung jawabnya di dalam suatu organisasi? Mengapa itu menjadi sesuatu yang penting ya? Bagaimana job description dan activity-nya? Ini akan coba kita juga bicarakan. Kemudian terkait dengan teknik for analysis business objective and strategic khususnya ya, jadi kita akan coba me-overview uh, cara atau metode-metode apa saja yang nantinya akan kita bahas dan akan kita pelajari di dalam pertemuan-pertemuan mendatang. Oke, yang pertama kita akan mencoba mengenal terlebih dulu ya, apa sih sebenarnya metode analisa bisnis ini? Kalau dari pengertian definisi ya menurut KBBI ya, eh, bisnis itu adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan ataupun juga bidang usaha atau usaha dagang ya. Ini definisi umumnya. Kemudian analisis itu adalah suatu penjabaran sudah dikaji dengan sebaik-baiknya ataupun juga pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan kebenaran akan kebenarannya, atau juga bisa dimaknai sebagai suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa, ya, karangan, perbuatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Ya. Metode adalah suatu cara, ya. Jadi secara umum kita bisa menyimpulkan ya bahwa eh, metode analisa bisnis adalah terkait dengan berbagai cara atau teknik dalam melakukan identifikasi persoalan bisnis atau problem bisnis. Melakukan analisis, mendefinisikan solusi atau strategi guna keselarasan, peningkatan dan keberlangsungan dari proses bisnis itu sendiri. Ya. Nah, itu kita dapat mendefinisikan secara umum mengenai uh, metode analisa bisnis. Ya. Jadi, mengapa kita perlu mempelajari? Ya, why? Ya. Karena dengan mempelajari berbagai metode atau teknik di dalam melakukan analisis bisnis khususnya, ini akan memberikan satu pengetahuan, wawasan, ya, dan juga analytical skill ya, dalam pengelolaan proses bisnis. Ya, jadi kaitannya adalah ke bagaimana uh, mengelola suatu proses bisnis. Itu sangat penting untuk memahami analisis bisnis. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah siapa sih sebenarnya yang menjalankan satu peran atau fungsi analisis di dalam suatu organisasi. Ya, secara umum bisa perorangan ataupun juga tim begitu ya. Jadi satu tim yang tergantung dari kompleksitas organisasinya ya, skup organisasinya. Jadi kalau dalam konteks yang
kecil mungkin cukup satu orang sebagai analis di dalam suatu organisasi. Tapi kalau skop organisasinya cukup besar, itu mungkin membutuhkan satu tim yang nantinya akan dibagi-bagi peran dan fungsinya. Ya, jadi kita sering mengenal kalau di dalam berbagai perusahaan atau berbagai organisasi bisnis, istilah-istilah bisnis analis, ya, sistem analis, bisnis IT analis, ya, dan sebagainya. Ya, jadi penekanannya adalah pada fungsi analisnya. Jadi apa sih sebenarnya bedanya antara bisnis analis dengan sistem analis misalnya, atau bisnis IT analis, atau analis-analis profesional yang lainnya? Ya, tentunya adalah di dalam lingkup uh, ruang kerjanya atau lingkup kerjanya. Ya, jadi penekanannya uh, bisnis analis misalnya itu lebih kepada bagaimana dia bisa mengembangkan, ya, mengembangkan bisnis, strategi bisnis misalnya, ya, baik menggunakan teknologi ataupun juga hal yang aspek lainnya di dalam bisnis, ya, itu menjadi satu hal yang bisa dilakukan, ya, tapi intinya dia bisa mengembangkan suatu strategi bisnis, menjalankannya, ya, sementara sistem analis misalnya lingkupnya lebih kepada satu analis sistem yang berjalan di dalam suatu organisasi, ya, kaitannya dengan mungkin kalau kita mengenal daur hidup sistem, ya, ya, daur hidup pengembangan sistem, ya. Jadi di situ dikenal istilah atau peran sebagai sistem analis. Jadi artinya sistem pun juga harus dikelola supaya bisa senantiasa mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan bisnis yang ada, ya. Nah, itu penekanannya kepada peran dan ruang lingkup yang mungkin sedikit berbeda sesuai dengan kebutuhannya, ya. Tapi kata kuncinya di situ adalah peran dan fungsi analis itu, ya. Kemudian kapan, ya, when, kapan sih melakukan suatu proses analisis? Ya tentunya kalau kita melihat di dalam banyak organisasi itu bisa menjadi satu hal yang rutin dan terprogram untuk bisa mengevaluasi, ya, satu proses atau berbagai proses di dalam organisasi, ya, atau yang sifatnya juga bisa juga non rutin karena insidental, ya. Jadi misalkan ada dinamika perkembangan bisnis yang memang mengharuskan, ya, organisasi harus merespon, ya. Jadi biasanya lebih kepada responsif terhadap uh, satu tantangan dari luar organisasi atau problem yang dihadapi organisasi, sehingga uh, harus dilakukan secara segera. Where, ya tentunya di mana kita melakukan satu proses analisis bisnis, ya tentunya di dalam setiap organisasi bisnis, ya, setiap organisasi bisnis yang tentunya ingin terus maju dan berkembang, ya. Jadi kalau uh, ingin terus bisa uh, berkesinambungan usahanya ataupun juga bisnisnya, tentunya harus dikembangkan, harus dianalisa dan dikembangkan, ya. Research and development itu penting di dalam pengembangan satu organisasi bisnis. Nah, ini terkait dengan pengertian kita. Nah, bagaimana kita mengembangkan, ya, itu yang tentunya nanti akan kita coba bahas dari berbagai teknik-teknik yang ada, ya. Nah, kemudian apa sih capaian dari pembelajaran kita, ya, di dalam mata kuliah ini, ya? Apa sih harapannya setelah kita mempelajari berbagai materi dari uh, kelas ini atau perkuliahan ini? Yang pertama tentunya adalah diharapkan kita dapat melakukan, ya, identifikasi, investigasi, ya, berbagai
kondisi faktor eksternal internal ya di dalam suatu organisasi ya atau personal juga bisa sebenarnya ya. Jadi eksternal faktor ataupun juga internal capabilities untuk kemudian digunakan untuk menyusun strategi ya. Kemudian yang kedua, setelah kita mengidentifikasi, ada banyak tentunya skill-skill untuk mengidentifikasi itu. Yang kedua adalah mampu melakukan atau menggunakan teknik investigasi secara kualitatif maupun kuantitatif dengan baik dan benar. Ya, ada banyak teknik ya yang dikategorikan sebagai kualitatif, kuantitatif ya, untuk bisa kita menginvestigasi suatu keadaan, suatu situasi, suatu fenomena di dalam lingkungan bisnis. Ya. Nah ini penting dan perlu sekali untuk kita bisa memahami fenomenanya seperti apa. Ya, kemudian investigasi pendekatannya sebaiknya dengan cara seperti apa. Apakah menggunakan kuantitatif, apakah menggunakan kualitatif, ya. Kemudian bagaimana caranya, atau bisa juga combine keduanya menggunakan kualitatif dan kuantitatif. Ya, jadi itu poin kedua. Kemudian yang ketiga adalah mampu mengidentifikasi, menganalisa, dan mengelola stakeholder dengan tepat. Ya, di dalam setiap proses bisnis tentunya ada stakeholder yang terlibat di dalamnya, ya, di dalam setiap proses bisnis. Jadi penting bagi pelaku bisnis juga untuk bisa mengidentifikasi dan mengelola stakeholder ya yang terkait dengan proses bisnis yang dijalankan ya, karena sedikit banyak stakeholder ini akan berpengaruh terhadap proses dan hasil daripada proses itu sendiri ya, baik hasil produk ataupun suatu layanan itu juga akan terpengaruh dengan stakeholder yang terkait dengan prosesnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah mampu menganalisis bisnis proses dan mengidentifikasi perubahan bisnis dengan perencanaan yang baik dan tepat. Nah, ini konteksnya di dalam menganalisa proses bisnis. Ya, kalau yang pertama tadi internal eksternal faktor itu biasanya karena respon terhadap suatu challenge atau satu problem yang muncul ya bagi perusahaan atau organisasi, tapi dalam konteks yang menganalisa proses bisnis ini adalah bagaimana kita mengelola proses, ya, mengelola proses yang sudah berjalan di dalam organisasi. Apakah proses ini tetap sejalan dengan tujuan organisasi, ya. Kemudian mengidentifikasi berbagai perubahan bisnis yang terjadi, ya. Jadi kita bisa memahami bahwa kalau proses atau tujuan bisnisnya berubah, ya prosesnya pasti juga harus mengikuti perubahan itu. Ya, jadi ada keselarasan, termasuk sistem di dalam proses bisnis juga harus mengakomodasi perubahan proses bisnisnya. Jadi intinya bahwa proses bisnis ini harus benar-benar diarahkan kepada tujuan bisnis organisasi. Tujuan besarnya apa? Ya, jadi mampu menganalisa proses bisnis dan mengidentifikasi perubahan bisnis dengan perencanaan yang baik dan tepat. Ya. Jadi sama dengan yang tadi di awal dalam menyusun strategi, bahwa di dalam proses bisnis juga tentunya perlu ya strategi dan juga berbagai parameter-parameter untuk mengukur ya pencapaian dari proses bisnis itu sendiri. Ya. Jadi ini 4 hal yang diharapkan menjadi kemampuan akhir yang bisa dicapai. Ya. Oke, selanjutnya nanti akan
kita bahas lebih lanjut tentang business analyst dan business analyst development ya. Oke, kita cukupkan dulu, kita lanjut nanti di materi berikutnya.